Selamat pagi Mas. Iya, selamat pagi Mas. Namanya dari mana? Saya Guntur Prayogo Aji. Ya, Saya dari Departemen Sastra Inggris. asalnya. Oh, asalnya. Saya dari Malang, Mas. Oke, dari jurusan? Jurusan saya Pendidikan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, dari Fakultas Sastra. Oke, Mas Guntur ya. Iya. Oke, kabar ini gimana sih? Alhamdulillah sedikit mumet Mas, karena setelah barusan saya menghadapi UAS Mas. UAS mumet. Iya, pusing. Sulit UASnya. Alhamdulillah cukup sulit Mas. Tapi bisa baca ini. Dibisa-bisakan Mas. Yang penting diusahakan. Iya. Yang penting selesai itu. Yang penting selesai. Selain itu, cuma mumet tak. Ya sebenarnya hari-hari saya juga biasa aja sih. Cuman mumet karena tadi habis UAS, terus nanti juga akan UAS lagi, jadi ada sedikit mumet. Kegiatannya hari ini cuma UAS saja. Kegiatan hari ini sebenarnya UAS aja sih. Jadi ada 2 sesi, pagi dan siang nanti UAS. Sisanya saya isi buat mengerjakan tugas aja sih. Oke, saya juga ada kesibukan lain. UAS dan mengerjakan tugas saja. Iya. Tidak ada kesibukan lain ya. Dari pagi berarti UAS. UASnya dari pagi, tapi dari jam ke 3 ke 4 begitu. Enggak pagi banget ya? Tidak. Ngantuk Mas. Sekarang saya ngantuk. Sudah fresh Mas. Tapi mau Iya. enggak fresh kan? Oke, Mas Guntur. Pada hari ini kita akan melakukan konseling secara individu. Mungkin kita batasi waktu 30-80 menit. Ya, siap. Apakah kira-kira cukup? Cukup. Oke. Nanti kurang, kalau rasa kurang supaya ada yang diceritakan lagi bisa dijadwalkan sesi selanjutnya. Mungkin gitu ya. Siap. Nah, ya nanti Mas Guntur kita usah coba cerita. Terus apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan ceritakan nggak apa-apa. Ya. Terus nggak usah takut juga saya ngebalin informasi atau Mas Guntur. Ya. Nanti kita sini informasinya cuma kita berdua yang tahu. Siap. Oke, itu ya. Kenapa kok begini? Saya sekarang bisa. Oke. Ya begitu, nanti Mas Guntur bisa cerita mungkin hal-halnya ada hambatan atau ada yang ingin diceritakan mungkin itu bisa diceritakan. Ya gitu, orang itu bisa. Oh, harus nyaman dulu berarti. Ya Senyamannya. ya senang kalau sudah masuk. Oh ya. Sambil Oke. Siap. sampai Ya, sudah. Kita nyaman. saya nyaman. Sudah. Oke, kalau sudah siap untuk bercerita bisa bercerita. Akhir-akhir ini saya menghadapi yang namanya hektik ya. Bisa dibilang hektik terkait time management. Karena saya juga sebagai seorang mahasiswa, fokus utamanya ya kerja. Tapi ternyata realitanya tidak hanya belajar saja. Terlebih saya juga mengikuti internship di Humas Fakultas yang secara tanda kutip mengharuskan saya untuk standby di fakultas jikalau ada kunjungan dari luar atau ada kegiatan yang harus diliput. Terus selanjutnya saya juga kok ya lolos program asistensi mengajar, dan itu saya juga ditunjuk sebagai koordinator. Selain itu juga sekarang waktu-waktu minggu ke-15-16 yang tandanya sudah akhir semester dan banyak dosen melakukan UAS. Selain UAS juga ada tugas pengganti seperti proyek dan lain-lain. Saya menghadapi yang namanya kesulitan untuk mengatur waktu dan membagi waktu terkait berapa porsi saya
luangkan untuk belajar, berapa posisi saya luangkan untuk internship humas, berapa persen saya luangkan untuk program-program yang saya ikuti juga. Oke, saya paham. Waktunya padat banget. Ya, cepat Itu banyak banget kegiatannya. Meskipun belum dilakukan, jadwal ke depannya sudah menunggu. Mungkin bisa diceritakan lebih luas lagi. Itu mulai kerasa dan manajemennya kayak berantakan atau gimana itu sejak saya sebenarnya sudah mulai aware terkait time management dari awal masuk ke perkuliahan, karena sistemnya kan berbeda dengan kita pada saat SMA. Dari yang mulai awalnya di SMA kita dikejar-kejar oleh guru terkait tugas, terus kedatangan absensi dan lain-lain. Ketika masuk universitas ternyata kan berbeda. Jadi ya hidup dan mati akan di tangan kita sendiri. Jadi ada sedikit culture shock di mana saya harus memanajemen sendiri tanpa ada arahan dari seorang guru gitu. Dari situ awalnya saya merasa begitu. Jadi di awal-awal dulu saya hampir sama sekali tidak pernah ikut nongkrong di Jaya sama teman-teman. Jadi saya habis kuliah langsung pulang begitu. Jadi karena di pikiran saya ya kalau seandainya saya gunakan waktu saya untuk nongkrong, saya kehilangan waktu untuk belajar, mengerjakan tugas. Itu di awal-awal. Terus saya pikir-pikir kok kalau hanya mengerjakan tugas saja tanpa ada kegiatan lain ini juga sangat monoton. Akhirnya saya coba berani untuk keluar dari zona nyaman itu. Saya cobalah daftar internship. Pernah di SAC itu saya daftar, terus di sini di internship humas juga saya daftar dan ternyata lolos. Disitulah malah petaka datang. dan malah petaka juga ya. Kan juga di Pilihan juga. Iya. Oke. Jadi mulai terasa itu di sejak kuliah Ya, semenjak kuliah. soalnya sistemnya sekolah dengan kuliah beda. Nah, mengenai time management ini kerasa berdampak ke mungkin ke kuliah atau ke diri sendiri. Saya optimalkan time management ini untuk kuliah, jadi saya beroptimal semaksimal mungkin. Cuman efeknya ya ke diri saya sendiri. Sebenarnya waktu kan dalam satu hari 24 jam. Saya bingung untuk membagi waktu itu berapa persen. Yang saya tahu umumnya ya 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja, dan 8 jam untuk bersantai. Tapi itu tidak berlaku dengan saya. Karena saya istirahat hanya dari biasanya dari jam 10, jam 11 saya istirahat. Saya bangun biasanya jam 5, jam 6. Kadang juga pernah ke jam 12 atau jam 1. Terus bangun juga jam 1. Jadi banyak waktu istirahat saya yang tercipta hanya untuk kegiatan perkuliahan. Oke, jadi bisa dibilang juga ngaruh ke istirahat juga. Betul. Rasa capek. Oh, tiap hari capek rasanya. Tiap hari. Ya. Kalau pas kuliah itu kan tidurnya jadi berkurang juga kan. Iya, betul. Berdampak lah pas kuliah itu. Ngantuk kalau nggak semangat. Saya karena tipikal orang yang ngantuk kan ya. Jadi bisa setiap saat itu saya menguap. Iya, jadi yang sangat berimbas itu kalau ada kelas pagi. Ya memang sih bangun kita tidur malam sekali, larut malam, terus bangun pagi juga, mandi seger, terus berangkat kuliah seger, tapi masih ada perasaan atau feeling yang tubuh ini belum 100% belum siap untuk belajar. Itu ada. Pernah nggak kayak
misal sampai kamu istirahat itu terus kuliah terlambat. Selama 4 semester ini tidak pernah saya yang mengalami namanya kesiangan sampai terlambat masuk kuliah, itu tidak pernah. Mungkin terlambatnya karena saya terlalu lama di jalan untuk bangun, saya tidak pernah terlambat. Oke, jadi dampak yang saya dari sendiri gitu ya. Iya, Capek. capek. Mas Peter ini apa ya, meraih manajemen itu pengennya gimana? Yang saya harapkan dari tim manajemen ini sebenarnya saya bisa membagi waktu secara adil, secara proporsional. Jadi maksudnya adil di sini bukan seperti kata-kata orang yang 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk apa, itu Ya, habis ya. Jadi ya fleksibel, jadi bisa istirahatnya 6 sampai 7 jam, terus untuk belajarnya berapa, untuk saya inginnya seperti itu. Karena dari yang saya analisis kecil-kecilan, setiap hari itu jadwal pembagian waktu itu berubah-ubah. Ada saatnya belajarnya itu banyak, istirahatnya sedikit, terus have-nya sedikit. Ada saatnya have-nya banyak, belajarnya sedikit, istirahatnya sedikit. Ada yang istirahat kok nggak belajar, nggak enak, itu juga ada. Maksudnya saya itu harus apa ya, ingin time management ini cukup fleksibel bagi saya. inginnya fleksibel gitu ya, bukan yang tertata. Pernah saya coba tertata, saya sendiri yang melakukan. Karena saya juga dalam case belajar saya biasanya pakai Pomodoro. Saya lupa, intinya yang 50 menit belajar, terus 10 menit istirahat. Nah, belajarnya memang pas 50 menit. Istirahatnya 10 menit lebih. Kebablasan. Pengennya kan kayak bagi waktunya lebih proporsional dan fleksibel. Iya, betul. Nah, selain Pomodoro ini tadi pernah ngelakuin apa biar bisa bagi waktu selain itu tadi? Karena saya orangnya juga cukup lupa, saya pasti menulis semua tugas yang ada. Jadi saya tulis tugasnya apa, matkulnya apa, terus deadline-nya kapan. Itu pasti saya lakukan. Terus alhamdulillahnya beberapa waktu yang lalu ada teman saya memberikan template yang lebih bagus lagi. Itu di situ ada formnya untuk tugas, ada formnya untuk project, ada formnya untuk keperluan lain di luar perkuliahan juga ada. Jadi hampir seperti jadwal full harian itu sudah saya terapkan juga. Cuman efeknya ya tidak sesuai jadwal. Banyak tugas yang molor. Itu menulis atau online ya? Iya, saya ketik di WA gitu, saya tempel di nomor saya sendiri. Jadi saya pin di atas, jadi kan pasti saya akan lihat. Jadi saya lihat. Nah, selain itu belum ada atau baru dua Ya itu ya biasanya kalau Pomodoro kadang saya rubah-rubah. Ada yang biasanya waktu untuk mengerjakan itu 1 jam, ada yang 1,5 jam, terus istirahatnya 20 sampai 30 menit. Jadi saya coba rubah-rubah di waktu belajarnya dan waktu istirahatnya juga saya rubah gitu. Jadi fleksibel bagaimana. Mungkin sebenarnya belajarnya itu di hal-hal apa fleksibel aja kapan bisa. Nah ini saya agak bingung ya sama diri saya sendiri. Gimana saya rasakan itu saya lebih nyaman belajar di malam hari.
lebih nyaman di malam hari. Dan seandainya itu di malam hari, saya lebih suka suasana yang tenang. Suasana yang tenang. Ada kalanya saya butuh yang tenang sekali, ada kalanya saya juga menyetel musik-musik begitu untuk menunjang kenyamanan saya. Jadi lebih kayak lebih suka atau lebih dominan ke kecenderungan itu. Iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih dunia itu kenapa kok bisa hasil jadi kenapa? Menurut saya Pomodoro yang saya lakukan gagal. Karena apa? Yang saya tahu kan Pomodoro itu ada yang pakai teknik 50 menit dan 10 menit. Jadi 1 jam itu ada gerakan. Memang betul saya belajarnya 50 menit. Tapi saya timer 10 menit untuk beristirahat dan bersantai itu biasanya saya korupsi waktu lebih. Biasanya 10 itu lebih, bahkan nggak 10, biasanya sampai 12 menit. Yang paling lama pernah sampai setengah jam karena saya scroll Instagram. Lama ya ditambah. Iya. Harusnya Pomodoro-nya nambah 100 menit itu. Apa ya? Desire untuk memenuhi entertainment itu tinggi sekali ya. Karena kehektikan saat belajar dibalaskan itu pada saat 10 menit itu. Jadi ada perasa untuk menambah tadi juga Distraksi. mendistraksikan diri sebenarnya kan. Mulai istirahat ya. Iya, bagus istirahat. Terus yang itu tadi dengan menulis ya. Iya, rancangan harian itu saya tulis jadi kalau yang sekarang saya pakai template bulanan. Jadi bulan ini tugasnya apa saja, proyeknya apa saja, agenda yang akan saya hadiri itu apa saja, terus tugas-tugas yang tidak sempat terkumpulkan bahkan terlambat itu juga ada, kebutuhan yang harus kita penuhi seperti membeli buku atau menservis HP atau menservis laptop, itu di situ juga ada template-nya juga sudah saya lakukan. Dan fenomena yang saya lihat banyak tugas dan proyek itu selesai melebihi deadline yang saya tetapkan sendiri. Jadi agak sedikit emosi memang karena tidak sesuai target. Tapi secara keseluruhan teknik yang kedua ini cukup membantu saya untuk mengingat apa saja yang harus saya lakukan. Itu bisa lebih deadline itu kan? Bisa lebih deadline karena satu, banyak proyek-proyek yang dilakukan secara berkelompok. Nah, kan kapasiti orang-orang beda-beda dan tools yang mereka pakai juga beda-beda, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, di case ini ketika ada pekerjaan kelompok yang saya ingin lakukan itu cepat-cepat menyelesaikan, sedangkan yang lain kan juga punya kesibukan masing-masing. Saya juga tidak tahu kesibukan apa, jadi ya bisa molor dari waktu yang saya tetapkan karena saya menunggu pekerjaan yang lain. Jadi dari Facebook itu sebenarnya misalnya itu nggak berkelompok ya bisa sesuai target itu. Bahkan bisa lebih cepat karena saya biasanya menetapkan deadline itu beberapa hari sebelum deadline asli dari dosen. Terus saya cepat-cepat selesaikan dan hasilnya ya bahkan seringnya di bawah deadline yang saya tetapkan. Jadi sebenarnya sebentar kita manajemennya bagus. Iya, betul kan? Bagus. Itu tadi saya kayak bisa selesai bahkan sebelum deadline ditetapkan. Kalau tugas mandiri, kalau tugas berkelompok tidak bisa. Berarti
Jadi secara tugas sebenarnya kami tidak sebenarnya kayak gitu, cuma dalam kegiatan lain-lainnya itu yang presiden bisa itu ya begitu kan. Ya nggak tahu ya saya. Kita minta kan perihal tugas ya. Ya Kalau perihal pembagian dengan yang lain-lain kegiatan yang lain-lain. kalau dengan yang lain-lain ini kadang saya sering lupa. Jadi saya biasanya banyak mengikuti webinar atau seminar ya tentang improvement diri. Saya juga ajak beberapa teman sebagai alarm saya sebenarnya. Jadi saya ajak mereka, jadi kita ikut seminarnya bareng. Ketika seminarnya berlangsung, dia bisa mengingatkan saya tuh. Itu juga ada beberapa case di mana saya tidak mengajak teman-teman dan saya sudah menuliskan di situ, tapi saya lupa untuk tidak mengikuti. Itu juga ada. Ada juga yang jadwalnya berbenturan. Jadi ada kewajiban saya di hari Sabtu Minggu libur itu untuk memasuki kelas pengganti di fakultas, tapi saya mengorbankan webinar itu. Jadi dampaknya ya mengorbankan salah satu. Iya, karena nggak bisa diambil dua-duanya. Nah, kalau dalam kegiatan tugas itu Ya, sekarang itu maksudnya kayak enak bisa juga bentrok atau bisa juga waktunya dengan kuliah gitu. sangat pasti kalau di internship itu bentrok. Terlebih lagi kegiatan yang ada di fakultas kan sangat banyak, bervariasi dan tiba-tiba ya kita tahu birokrasi itu sendiri datang. Jadi ya karena pikiran saya yang penting kuliah dan internship ini tidak terlalu penting. Jadi ya kalau saya ada jadwal kuliah dan saya diminta untuk meliput atau ditugaskan di situ, saya tolak karena saya ada masuk. Itu pasti saya lakukan karena internshipnya tidak dibayar. Saya sebenarnya menikmati. Saya sangat menikmati internship di sini, tapi tidak dengan rekan-rekan. Saya sangat menikmati bagaimana saya berkomunikasi dengan orang lain, dengan para pejabat-pejabat fakultas. Saya sangat menikmati bagaimana cara melobi orang-orang, terus hiruk-pikuknya birokrat di fakultas seperti apa. Jadi saya juga belajar. Nah, tadi kan menyampaikan kamu satu blog ya, Iya. saya kuliah dalam teksi. Salah satu di korban itu dampaknya adalah kalau ada dua hal, internship dan perkuliahan, yang pasti saya dahulukan pasti perkuliahan. Dampaknya ya sebenarnya nggak ada sih. Saya juga tidak tahu apakah orang-orang di atas menggerudel karena saya tidak bisa menghandle atau tidak, karena mereka juga tidak pernah bilang. Tapi yang pasti ya pengalaman saya pasti akan berkurang. Pengalaman dalam hal internship ini pasti berkurang. Tapi akademiknya juga lebih bertambah, tidak ada kurangnya. jadi gimana pun realitasnya Kuliah, ya. Mungkin dengan hal-hal dan keinginannya tadi bisa mengatur secara profesional, itulah apa yang menurut Mas sudah bisa dilakukan. Mungkin bisa dari evaluasi apa yang telah dilakukan bisa lebih disempurnakan atau ada ide baru. Dari yang pengalaman saya, kalau perkuliahan ini memang ya kita harus ada di awareness terhadap itu sendiri, karena ya siapa yang bisa menyelamatkan kita di perkuliahan ya kita sendiri, bukan dosen. Ya, mereka itu hanya sebagai fasilitator atau orang-orang fakultas, mereka juga fasilitator ataupun orang tua, itu tidak bisa. Jadi
ya sepintar-pintarnya kita untuk memanage waktu, sepintar-pintarnya kita untuk eh, memilah dan memilih mana yang penting dan tidak untuk kegiatan lainnya, internship atau yang lain-lain, menurut saya yang paling penting adalah komunikasi. Ya, menurut saya paling penting. Jadi seandainya saya tidak bisa untuk menghadiri sesuatu atau calon saya ditawarkan, ya saya komunikasikan langsung dengan pihak-pihak terkait. Jadi tetap melakukan apa biasanya dilakukan, tapi lebih dikuatkan lagi lah komunikasi dan Iya, apa ya, saya cukup driver mas kalau masalah waktu ya. Apalagi kalau sudah menyangkut entertainment, melihat Instagram atau Facebook itu saya pasti lupa. oke. Berarti juga salah satu faktor yang mendukung time management ya kurang baik ya, dan entertainment tadi Iya. juga entertainment. Mungkin jika kita rencanakan saya rasa sebentar dalam mengatur prioritas yang baik ya. Namun bagaimana dalam mengatur dalam misal belajar atau sistem itu, bagaimana bisa mengurangi distraksi yang sebelumnya bisa dilakukan nanti atau mungkin sebelumnya tanpa dilakukan saat itu, mungkin meskipun waktunya sudah ada tidak digunakan untuk Sosmed. ya mungkin bisa dengan berinteraksi sama orang lain atau ini kita bisa berencana seperti itu. Gimana kira-kira? Saya masih bingung bagaimana cara untuk membatasi entertainment itu masih Seperti itu tipikal orang yang selalu megang HP ya, dekat dengan HP atau sebenarnya bisa dalam sistem bekerja 1 jam bisa menyampingkan dulu. Karena saya juga sudah jarang menulis di kertas dan membaca buku fisik, jadi hampir semua kegiatan itu ya saya lakukan di HP dan laptop. Jadi akan cukup sulit untuk mengurangi adiktivitas. Ya. Mungkin kalau Ya. siapa tahu bisa dikurangi ya. Mungkin bisa digunakan belajar yang tadi yang telah dilakukan, kita evaluasi mungkin dari kedua-duanya dulu, benar ya? Pomodoro Ya. sikap apa? Podo mola lah. Pomodoro. Iya. Nah itu sistemnya gimana? Dari masuk biasanya berapa menit? Saya pakai template orang-orang itu 50 menit untuk belajar, terus 10 menitnya untuk beristirahat. Biasanya formula ini sangat efektif di saya itu 2 kali. Jadi 50 menit saya belajar, 10 menit saya istirahat. Terus 50 menit yang kedua dan 10 menit yang kedua itu juga masih efektif. Tapi kalau sudah masuk 50 menit yang ketiga, bahkan belum 50 menit saya sudah pegang HP untuk entertainment. Ya, 50 menit itu terasa cukup lama. Untuk mengerjakan tugas, waduh sangat cepat sekali. 50 menit itu masih, kalau kita menulis artikel 50 menit itu masih introduction, masih belum masuk ke isinya. Tapi dengan 50 menit itu terasa bosan kayak steady aja seperti Kalau bosan sih menurut saya wajar. Cuman untuk mengerjakan tugas ini saya betah-betahkan. Karena menurut saya waktu 50 menit untuk mengerjakan sesuatu itu cukup singkat. Jadi saya betul-betul memaksimalkan ya bagaimana misalnya 50 menit itu kalau bisa ya selesai. Kalau nggak selesai ya nambah pomodoro lagi. Ya. misal ini syarat dari saya. Ya. Bukan syarat ya, opsi alternatif. Ya. Oke, jika sistem
jamnya yang mungkin bisa dirubah atau dibalik-balik. Yang mungkin kan dari Mas Guntur ini. Itu waktu itu pernah coba saya otak adik waktunya Pomodoro itu pernah di 30 menit untuk belajar, 5 menit untuk beristirahat. Itu juga karena waktunya semakin pendek ya mau lebih cepat lagi. Ya lebih cepat lagi. Cuman ya itu karena waktu 5 menitnya itu pasti offset terus itu. Oh gitu. Ya. Jadi kalau berarti ini pertanyaannya di istirahat. Ya. Waktu istirahat. Waktu istirahat. Kalau diubah dengan istirahat, misalnya 2 sesi Pomodoro, Iya. jangan istirahatnya sempat di belakang. Itu memungkinkan. Berarti ya intinya ya nggak ada istirahat. Ada 120 menit itu dipakai untuk belajar di awal semua, terus istirahatnya di akhir. Ya itu belum pernah saya lakukan dan mungkin bisa saya lakukan, tapi efeknya ya pasti akan cepat males kalau untuk belajar, karena saya jarang belajar. Kalau di rumah saya mengerjakan tugas saja. Gitu. Mungkin dulunya untuk mengerjakan tugas kan belajarnya dan sistem lain dulu. Itu tadi kan belum pernah dicoba misalnya. Ya. Itu bisa dicoba dengan 20 sesi, tapi istirahatnya tidak. Ya, seperti 20 menit di akhir itu kan untuk istirahat. Itu opsi pertama. Kemudiannya bisa mengurangi distraksi yang istirahat tadi. Tapi kekurangannya ya kita misalnya kayak bosan ya gitu. Ya, mungkin dari situ ada opsi lain. Biasanya Pomodoro ini kan kalau bukan jauh-jauh hari untuk tugas, jauh-jauh hari sebelum deadline. Cuma juga pernah ada tugas itu yang saya coba kerjakan sistemnya SKS. Waktu itu malah mundur tidak bisa. Saya tidak cocok SKS, malah terlambat pengumpulannya. Kalau opsi kedua kita tetap lakuinnya meskipun tadi coba ya kan. Ini bukan dalam sistem pekerjaan, tapi penjadwalan. Jadi kayak rancangan harian. Ya rancangan harian. Tapi ya mungkin lebih di detailing lagi. Kan tadi dievaluasinya karena tugasnya sangat berkelompok, jadinya ada yang pulau-pulau. Kalau saya individu berarti aman. Sejauh ini aman karena tidak pernah terlambat. Jadi sebenarnya cukup efektif. Dan setelah ada produksi dengan pengumpulan rancangan harian, itu bisa di dalam minggu ini mungkin seminggu ke depan bisa dicoba. Entah keduanya, entah salah satu softwarenya bisa atau rancangan harian itu bisa, atau keduanya langsung bisa coba. Gitu. Yang sekiranya bisa dicoba sesegera mungkin ya berikutnya. Kalau yang rancangan harian ya pasti saya kan karena sudah berjalan juga. Mungkin kalau saran dari Mas Agam kan detailing lagi. Mungkin itu yang saya dulu. Atau mungkin rancangan itu ada detailnya itu lebih ke deadline dari saja, coba opsi deadline misalnya deadline yang pertama tuh bisa. Jadi ini mau nggak mau harus selesai. Jadi ini sebelum deadline benerannya begitu. Jadi deadline-nya salah satu. Ya itu menurut saya kan sangat efektif kalau tugasnya mandiri. Tapi kalau tugasnya kelompok tidak bisa. Tak bisa mengatur ulang juga. Nah betul. Mungkin itu bisa dicoba dulu.
setelah seminggu betul hasilnya bisa kita evaluasi lagi mana progres lakukan dan baru dievaluasi gitu. Terus beberapa ada yang disampaikan lagi masuk Apa ya? Menurut saya sudah cukup sih kalau menurut saya. mungkin juga karena ada yang saya lagi bisa kita cukupkan Ya, sesinya ya. dengan sesi kali ini mungkin jadwal selanjutnya kita atur lalu besok mungkin gitu ya. Ya, siap-siap. Dan kita di tugasnya bisa cepat Umur dulu sama kita jalan dengan lancar kegiatan ini. Ada yang setengah. Ya, Terima kasih. ya, Oke, selamat